Shalom semua, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Agama Kristen Octavio Lendo, STH MPDK, serta teman-teman yang saya hargai dan banggakan. Sebelum itu, pertama-tama saya memperkenalkan beberapa anggota kelompok 10. Ada saya, Datan Dwi Satria, Carolina Yusuf, Junior Chandra Ningrum, Jason Nathaniel Pirianto, dan Kadek juga Brian. Setelah itu kami ingin menyampaikan bahwa kalau kami menyampaikan video edukasi tentang etika pencemaran alam yang menyebabkan bencana ekologis. Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih luas, berikut ini saya sampaikan penjelasan tentang bencana ekologis. Bencana ekologis adalah kerusakan alam atau malapetaka pada lingkungan hidup yang memicu hilangnya keseimbangan suatu ekosistem. Dan beberapa faktor penyebabnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan yang sebelumnya hutan yang rindang saat ini dirubah menjadi perkebunan sawit ataupun perkebunan lainnya. Setelah membahas dan mengenal tentang bencana ekologis, selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa bencana ekologis itu dipengaruhi oleh etika manusia terhadap lingkungan atau penerapan kehidupan sehari-hari. Berikut ini pengertian etika lingkungan dalam penerapan kehidupan sehari-hari menurut para ahli. Sonikera, pengertian etika lingkungan adalah pedoman atau moral praktis mengenai cara manusia memperlakukan alam. Beliau menekankan pentingnya sikap hormat terhadap alam, respect for nature, dan tanggung jawab moral agar manusia hidup selaras dan dengan ekosistem. Penerapannya yaitu menghemat listrik dan air bersih di rumah, mengurangi produksi sampah harian dengan membawa tas belanja sendiri dan botol minum atau tumbler yang dapat dipakai ulang. Kedua, memilih sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Kedua, dan peran Magnis Suseno. Pengertiannya, etika lingkungan menuntut manusia untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas kelangsungan hidup lingkungan, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Penerapannya membatasi penggunaan AC dan alat pendingin lain yang mengandung sulfurian CFC agar tidak merusak lapisan ozon. Menanam dan merawat tanaman hijau di permukaan rumah untuk menjaga kualitas udara dan resapan air. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Carolina Yusuf dengan NIM 2025 0502 001. Setelah memahami etika lingkungan dalam penerapan kehidupan sehari-hari, mari kita merefleksikan dampak nyata bencana ekologis ini dan siapa yang bertanggung jawab atas dampak kerusakan lingkungan ini yang sudah terjadi. Berikut ini adalah manifestasi nyata dari bencana ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu adalah lonjakan biaya kebutuhan pokok, ya, cuaca ekstrim seperti kekeringan berkepanjangan, anomali iklim membuat gagal panen. Akibatnya harga beras dan bahan pangan di pasaran melonjak drastis, membebani pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, krisis dan polusi air bersih, pencemaran limbah dan ahli fungsi hutan menyebabkan krisis air bersih di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sumur warga kering sering kali tercemar atau mengering sehingga Anda harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air galon. Lalu yang ketiga itu ada gangguan kesehatan, penurunan kualitas udara akibat emisi dan kerusakan ekosistem, memicu lonjakan penyakit pernafasan atau ISPA. Selain itu, banjir atau genangan air yang disebabkan buruknya drainase menjadi sarang penyakit seperti demam berdarah atau DBD. Yang keempat, bencana ekologis eco-anxiety, ketidakpastian cuaca dan ancaman bencana
musiman seperti banjir atau tanah longsor menimbulkan kecemasan terus-menerus terutama bagi warga yang tinggal di zona rawan. Tentang dampaknya nyata bencana ekologis di dalam kehidupan sehari-hari manusia, lalu siapa yang bertanggung jawab dan mencegah supaya bencana ekologis ini tidak semakin berdampak negatif ke umat manusia dan besar harapan tidak semakin luas ke depannya? Yang pertama, sebagai peran utama dalam penanggulangan ini yaitu yang pertama, negara atau pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, negara adalah penanggung jawab utama dalam perlindungan warga dari ancaman bencana. Yang kedua, melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan mengevaluasi izin perusahaan ekstraktif atau tambang, sawit, dan hutan. Yang ketiga, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau bisa disebut juga BPBD. Berperan sebagai koordinator penanganan bencana, mitigasi, dan penyusunan peta wilayah rawan. Lalu, korporasi dan sektor swasta perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, skala besar, dan pembakaran kayu memiliki kewajiban moral dan hukum. Penerapannya itu wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem di wilayah operasional mereka, dan yang terakhir sebagai penggerak aksi pencegahan secara langsung bencana ekologis ini adalah yang pertama adalah masyarakat dan komunitas. Keterlibatan masyarakat dengan vital untuk melakukan mitigasi di tingkat tapak atau lokal. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan terdekat seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air, dan melakukan penanaman pohon di area-area yang rawan longsor. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan dan menerapkan kearifan lokal yang ramah lingkungan. Rasul Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 19-23 bahwa seluruh ciptaan di dunia ini turut merasakan penderitaan akibat perbuatan manusia. Alam seakan mengeluh karena harus menanggung dampak dari kesalahan manusia, termasuk kerusakan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan. Saat ini, kita bisa melihat secara nyata bagaimana tindakan manusia, seperti membuang limbah sembarangan, merusak hutan, dan mencemari air serta udara, menyebabkan berbagai bencana ekologis, seperti banjir, longsor, dan perubahan iklim. Semua ini menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan benar-benar terdampak oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Lalu jadi, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, muncul tanggung jawab etis bagi manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari tanda iman kita. Sebagai manusia, kita dipanggil untuk tidak hanya menyadari kesalahan, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Mulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga ikut menjaga kelestarian alam. Dengan begitu, kita ikut ambil bagian dalam memulihkan ciptaan Tuhan yang telah rusak. Solusi dan tanggung jawab yang diberikan oleh kelompok kami akan bencana ekologis ini. Nah, baik teman-teman, dari pembahasan yang sudah kita sampaikan, kita dapat memahami bahwa bencana ekologis merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini banyak dipengaruhi oleh perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara merawat lingkungan di sekitar kita. Kita bisa memulainya dari tindakan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan listrik, serta ikut menjaga kebersihan lingkungan. Walaupun terlihat kecil, tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang besar jika dilakukan secara bersama-sama.
Mari kita menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan dan ikut mengambil bagian dalam menjaga kelestarian alam demi kehidupan yang lebih baik lagi, baik untuk kita maupun generasi yang akan datang. Sekian video edukasi dari kami. Kiranya video ini bisa menjadi pembelajaran ke depannya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Dan Bapak atau Ibu dosen, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu, Tuhan.